Udara di dalam kabin pesawat terasa pengap. Campuran aroma kopi yang mulai dingin dan parfum aneh dari penumpang di sebelahku. Tapi Senja tidak peduli. Selama 7 jam penerbangan dari Seoul, yang ada di kepalanya hanyalah satu hal, rumah. Ia menekan wajahnya ke jendela kecil yang dingin, memandangi hamparan lampu Jakarta yang berkelip seperti permadani permata yang tak berujung. Kota ini, dengan segala kebisingan dan kekacauannya, adalah rumah. Tempat Lara dan Damar menunggunya. Senyum tipis terukir di bibirnya yang kering. 3 bulan terasa seperti 3 tahun. Proyek arsitektur yang ia pimpin di Korea Selatan akhirnya selesai. Lebih cepat dari jadwal. Ia sengaja tidak memberi kabar. Ia ingin melihat ekspresi terkejut di wajah Lara, putrinya yang berusia 8 tahun. Ia membayangkan tawarnya gadis kecil itu saat melihat boneka beruang seukuran tubuhnya yang ia simpan di dalam koper. Ia juga membayangkan pelukan hangat Damar, suaminya, yang pasti akan mengeluh karena ia tidak menelepon. Tapi matanya akan menunjukkan kelegaan dan kebahagiaan. Pesawat mendarat dengan guncangan pelan. Jantung Senja berdebar lebih kencang. Ia salah satu penumpang pertama yang bergegas keluar, menarik kopernya dengan tidak sabar. Udara malam Jakarta yang lembab langsung menyergapnya, terasa akrab dan menenangkan. Ia mengabaikan tawaran taksi premium dan memilih taksi biasa yang berbaris rapi. Komplek Cendana, Pak, katanya pada sopir. Suaranya sedikit serak karena terlalu lama diam. Sepanjang perjalanan, matanya tak lepas dari pemandangan di luar. Gedung-gedung yang ia kenal, jalan layang yang selalu macet, papan-papan reklame yang terang benderang. Semua masih sama, namun terasa berbeda. Mungkin karena dirinya yang berbeda. Ia pulang dengan rasa bangga karena berhasil menyelesaikan proyek besar, tetapi juga dengan rasa bersalah karena meninggalkan keluarganya begitu lama. Panggilan video setiap malam tidak akan pernah bisa menggantikan sentuhan fisik, tidak akan pernah bisa mengganti aroma masakan Damar atau dongeng sebelum tidur untuk Lara. Sudah pulang kerja, Mbak? Tanya sopir taksi, memecah lamunannya. Senja tersenyum. Iya, Pak, dari luar kota. Wah, pasti kangen sekali sama keluarga. Sekali, Pak. Rasanya sudah tidak sabar, jawab Senja, dan ia benar-benar bersungguh-sungguh. Taksi akhirnya memasuki gerbang komplek perumahan mereka. Suasana sepi dan damai. Lampu-lampu taman menerangi jalanan yang lengang. Dari kejauhan, ia bisa melihat rumahnya. Sebuah rumah mungil dengan taman kecil yang selalu Damar rawat dengan baik. Aneh, lampu terasnya padam. Tidak seperti biasanya. Damar tahu Senja tidak suka kegelapan. Perasaan tidak enak mulai merayapinya. Tetapi ia mencoba menepisnya. Mungkin lampunya putus. Mungkin mereka sudah tidur. Ini sudah hampir tengah malam. Taksi berhenti tepat di depan gerbang. Senja membayar, mengucapkan terima kasih, lalu menyeret kopernya di jalanan paving block yang sedikit berlumut. Ia membuka gerbang yang tidak dikunci. Lagi-lagi aneh. Damar sangat teliti soal keamanan. Senja meletakkan kopernya di teras, lalu merogoh tasnya mencari kunci rumah. Tangannya sedikit gemetar saat memasukkan kunci ke lubang pintu. Pintu terbuka tanpa suara. Gelap. Seluruh rumah gelap gulita. Dan sunyi. Kesunyian yang terasa salah. Kesunyian yang menusuk telinga. Biasanya, setidaknya ada suara dengungan kulkas atau detak jam dinding. Ini hampa. Damar? Lara? Panggilnya pelan. Suaranya terdengar asing di rumahnya sendiri. Tidak ada jawaban. Ia meraba dinding, mencari saklar lampu. Klik. Lampu ruang tamu menyala. Cahayanya yang kuning pucat menyoroti keadaan yang membuatnya tercekat. Ruangan itu berantakan. Beberapa bantal sofa tergeletak di lantai. Majalah berserakan di atas meja kopi. Di samping cangkir bekas teh yang sudah berkerak. Lapisan debu tipis menutupi permukaan meja. Ini bukan rumah yang ia tinggalkan. Rumahnya selalu rapi, selalu bersih. Damar adalah orang yang sangat peduli kebersihan. Sayang, panggilnya lagi. Kali ini lebih keras. Aku pulang. Ia melangkah masuk. Kakinya terasa berat. Ia memeriksa dapur.
Beberapa piring kotor menumpuk di wastafel. Bau asam samar-samar tercium. Jantungnya mulai berdegup kencang, menabuh genderang perang di dalam dadanya. Ini salah. Semua ini salah. Ia berlari kecil menaiki tangga menuju lantai 2. Tujuan pertamanya adalah kamar Lara. Pintunya sedikit terbuka. Ia mendorongnya pelan. Kamar itu kosong. Tempat tidurnya acak-acakan. Selimutnya tersibak seolah ditinggalkan dengan tergesa-gesa. Di atas nakas, segelas air putih masih terisi setengah. Di sampingnya, sebuah buku cerita tergeletak terbuka. Senja mengambil buku itu. Halaman yang terbuka adalah gambar seorang putri yang sedang tertidur lelap di menara kastil. Setetes air mata jatuh di atas gambar itu tanpa ia sadari. Di mana anaknya? Dengan panik yang mulai membakar tenggorokannya, ia bergegas ke kamar utama. Kamarnya dan damar. Kosong. Tempat tidur rapi. Seolah tidak pernah ditiduri. Ia membuka lemari. Pakaian damar sebagian besar tidak ada di sana. Hanya tersisa beberapa kemeja kerja dan celana panjang. Koper besar mereka juga tidak ada. Ia meraih ponselnya. Jari-jarinya gemetar hebat hingga ia kesulitan menekan layar. Ia mencari nama, suamiku, dan menekan tombol panggil. Nada sambung tidak terdengar. Langsung dialihkan ke pesan suara. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Ia mencoba lagi. Dan lagi. Dan lagi. Hasilnya sama. Rasa takut yang dingin mulai menjalar dari perutnya ke seluruh tubuhnya. Di mana mereka? Apa yang terjadi? Apakah ada kecelakaan? Apakah mereka diculik? Ribuan skenario buruk berkelebat di kepalanya. Masing-masing lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Ia kembali ke ruang tamu, mencoba berpikir jernih. Ia harus mencari petunjuk. Matanya menjelajahi setiap sudut ruangan. Lalu, ia melihatnya. Di atas meja kerja damar yang terletak di sudut ruangan, di antara tumpukan kertas dan tagihan, ada sebuah amplop putih dengan logo yang ia kenali. Logo Rumah Sakit Harapan Bunda. Rumah sakit anak terbaik di kota ini. Tangannya yang dingin meraih amplop itu. Amplop itu tidak tertutup rapat. Di dalamnya ada selembar kertas. Bukan surat. Itu adalah rincian tagihan rawat inap. Matanya nanar membaca tulisan yang tertera di sana. Nama pasien, Lara Setiadi. Usia, 8 tahun. Ruang perawatan, unit perawatan intensif anak, PICU. Dunia senja seakan berhenti berputar. Napasnya tercekat di tenggorokan. Unit perawatan intensif. PICU. Kata-kata itu berdengung di kepalanya seperti lonceng kematian. Putrinya. Putri kecilnya berada di rumah sakit, di ruang perawatan intensif, dan ia tidak tahu apa-apa. Dan suaminya, ayah dari anak itu, tidak bisa dihubungi. Ia tidak berteriak. Ia tidak menangis. Tubuhnya hanya berguncang hebat, dan kertas di tangannya jatuh melayang ke lantai. Aroma rindu yang ia bawa dari negeri seberang kini berubah menjadi aroma pahit ketakutan dan pengkhianatan yang menyesakan. Ia meraih tasnya, kunci mobilnya, dan berlari keluar dari rumah yang terasa seperti kuburan itu, menuju malam yang menyimpan mimpi terburuk dalam hidupnya. Perjalanan menuju rumah sakit terasa seperti film bisu yang diputar dengan kecepatan tinggi. Senja tidak ingat bagaimana ia menyalakan mesin mobil, bagaimana ia keluar dari garasi, atau bagaimana ia bisa melaju di jalanan yang untungnya sudah sepi. Yang ia tahu hanyalah pedal gas di bawah kakinya ia tekan dalam-dalam, dan matanya terpaku lurus ke depan, menembus kegelapan malam. Lampu-lampu jalanan melebur menjadi garis-garis panjang berwarna kuning. Suara klakson dari mobil lain terdengar sayup-sayup, seperti datang dari dunia lain. Pikirannya kosong, kecuali 3 kata yang terus berulang seperti mantra kutukan. Lara, sakit, sendirian. Ia sampai di rumah sakit dalam waktu kurang dari 15 menit. Ia memarkir mobilnya asal-asalan. Bahkan tidak yakin apakah ia sudah mengunci pintunya. Ia berlari melintasi lobi yang lengang dan dingin. Napasnya terengah-engah. Aroma disinfektan yang tajam menyengat hidungnya. Aroma yang selalu ia benci. Aroma penderitaan. Seorang perawat di meja informasi menatapnya dengan tatapan lelah.
Selamat malam, Bu. Ada yang bisa dibantu? Anak saya, Lara Setiadi. Dia dirawat di sini, kata Senja. Suaranya bergetar hebat. Ia menyodorkan kertas tagihan yang sempat ia pungut sebelum pergi. Perawat itu memeriksa komputernya. Alisnya sedikit berkerut. Atas nama Lara Setiadi. Benar. Pasien saat ini berada di ruang picu, di lantai 3. Saya mau menemuinya. Sekarang, desak Senja. Mohon maaf, Bu. Jam besuk sudah berakhir. Untuk ruang picu, peraturannya sangat ketat. Hanya orang tua yang diizinkan masuk pada jam-jam tertentu, dan harus bergantian. Perawat itu menatap Senja dari atas ke bawah, melihat penampilannya yang kacau, rambutnya yang sedikit berantakan, dan matanya yang liar. Apakah Ibu, Senja? Senja mengangguk cepat. Ya, saya ibunya. Sebentar, Bu. Saya panggilkan dokter jaga. Menunggu terasa seperti siksaan. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Senja berjalan mondar-mandir di depan meja informasi. Tangannya terkepal erat. Ia tidak bisa diam. Energi panik menjalari seluruh tubuhnya, membuatnya ingin berteriak. Di mana Damar? Seharusnya dia yang ada di sini. Seharusnya dia yang menunggunya, menjelaskan apa yang terjadi. Mengapa semuanya harus ia hadapi sendirian? Seorang pria muda berjas putih dengan name tag, Dr. Haris, menghampirinya. Wajahnya terlihat lelah namun ramah. Ibu Senja? Saya Dr. Haris, dokter penanggung jawab putri Anda malam ini. Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Tanya Senja langsung, tanpa basa-basi. Dr. Haris menuntunnya ke beberapa kursi di sudut lobi. Mari duduk dulu, Bu. Biar saya jelaskan. Senja duduk di ujung kursi, tubuhnya condong ke depan, siap menerkam setiap kata yang akan keluar dari mulut dokter itu. Putri Ibu, Lara, masuk ke unit gawat darurat 2 hari yang lalu, diantar oleh tetangga Ibu. Kondisinya saat itu sudah sangat lemah, dengan demam yang sangat tinggi dan kesulitan bernapas yang parah. 2 hari yang lalu. Ya Tuhan! Saat itu Senja sedang melakukan presentasi akhir proyeknya, merasa bangga dan lega. Sementara di belahan dunia lain, anaknya sedang berjuang untuk bernapas. Rasa bersalah menghantamnya seperti gelombang pasang. Kami melakukan serangkaian tes, lanjut Dr. Haris dengan nada tenang. Hasilnya menunjukkan ada infeksi bakteri yang sangat agresif di paru-parunya, yang berkembang dengan cepat menjadi sepsis. Sepsis adalah kondisi saat tubuh bereaksi secara ekstrim terhadap infeksi, dan itu bisa merusak organ-organ vital. Kami langsung memindahkannya ke picu untuk mendapatkan penanganan intensif. Senja mendengarkan penjelasan medis itu, tetapi otaknya kesulitan memproses. Yang ia tangkap hanyalah infeksi, sepsis, merusak organ. Kata-kata itu terdengar mengerikan. Diantar tetangga? Di mana suami saya, Dok? Dokter Haris terdiam sejenak. Ia menatap Senja dengan sorot mata iba. Menurut keterangan dari tetangga Ibu, Buati, beliau tidak bisa menghubungi suami Ibu. Nomornya tidak aktif. Beliau menemukan Lara sendirian di rumah, sudah dalam kondisi demam tinggi dan mengigau. Buati yang berinisiatif membawanya ke sini. Kami juga sudah mencoba menghubungi nomor yang terdaftar atas nama Bapak Damar, tapi hasilnya sama. Sendirian. Lara sendirian di rumah saat sakit parah. Dan Damar tidak bisa dihubungi. Kemarahan yang dingin dan tajam mulai menyusup di antara kepanikan dan kesedihan Senja. Kemarahan itu memberinya sedikit kekuatan. Apa dia akan baik-baik saja? Bisiknya. Pertanyaan yang paling ia takuti jawabannya. Kondisinya saat ini kritis, tapi stabil, kata Dr. Haris, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Kami sudah memberikan antibiotik dosis tinggi untuk melawan infeksinya. Ia juga menggunakan ventilator untuk membantunya bernapas, karena paru-parunya masih sangat lemah. Beberapa organ vitalnya, seperti ginjal, juga menunjukkan tanda-tanda terganggu, jadi kami memantaunya dengan sangat ketat. 48 jam ke depan akan sangat menentukan. Lara seorang pejuang, Bu.
Dia berjuang sangat keras. Senja memejamkan matanya sejenak, mencoba menyerap semua informasi itu. Kritis tapi stabil. Seorang pejuang. Ia harus kuat. Demi Lara. Saya mau melihatnya. Katanya dengan suara yang lebih mantap. Dokter Haris mengangguk. Baik, Bu. Mari saya antar. Tapi ibu hanya bisa melihat dari luar, melalui kaca. Kami harus menjaga ruangan tetap steril untuk mencegah infeksi lebih lanjut. Mereka menaiki lift dalam diam. Setiap lantai yang terlewati terasa seperti lapisan neraka yang harus ia lalui. Akhirnya, lift berhenti di lantai 3. Pintu terbuka, menampilkan koridor yang lebih sepi dan lebih senyap. Di ujung koridor ada sebuah pintu besar dengan tulisan, Unit Perawatan Intensif Anak. Seorang perawat membukakan pintu untuk mereka. Di dalamnya, suasana terasa berbeda. Hanya ada suara desisan mesin ventilator dan bunyi, bip, 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 yang teratur dari monitor-monitor di samping setiap tempat tidur. Ada beberapa tempat tidur, masing-masing ditutupi tirai, menciptakan ruang-ruang kecil yang privat. Dokter Haris menunjuk ke sebuah ruangan di pojok, yang seluruh dindingnya terbuat dari kaca tebal. Lara di sana, Bu. Senja berjalan mendekat. Kakinya terasa seperti terbuat dari timah. Dan kemudian, ia melihatnya. Putri kecilnya terbaring di tengah tempat tidur yang terlihat begitu besar untuk tubuh mungilnya. Wajahnya pucat pasi. Sebuah selang pernapasan masuk ke mulutnya, diplester ke pipinya. Matanya terpejam. Kabel-kabel warna-warni menempel di dadanya, terhubung ke sebuah monitor di samping tempat tidur yang menampilkan garis-garis hijau dan angka-angka yang tidak ia mengerti. Infus terpasang di punggung tangannya yang kecil. Tubuhnya yang biasanya lincah dan penuh energi kini terbaring diam tak berdaya. Pemandangan itu menghancurkan hatinya menjadi jutaan keping. Ini adalah Laranya, tetapi sekaligus bukan. Ini adalah versi rapuh dari putrinya. Seorang anak yang sedang berperang antara hidup dan mati. Senja menempelkan telapak tangannya ke permukaan kaca yang dingin, seolah-olah ia bisa menyalurkan kekuatannya melalui kaca itu. Ia ingin masuk, memeluk tubuh kecil itu, membisikkan bahwa ibunya sudah di sini, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi ia tidak bisa. Ia hanya bisa berdiri di sana, dipisahkan oleh dinding kaca yang tak bisa ditembus, menjadi saksi bisu dari perjuangan anaknya. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah. Mengalir deras di pipinya. Tanpa suara. Bukan tangisan histeris, melainkan tangisan sunyi yang lahir dari kepedihan yang paling dalam. Ia menatap monitor, melihat angka-angka detak jantung dan saturasi oksigen. Angka-angka itu adalah satu-satunya bukti bahwa putrinya masih hidup, masih berjuang. Bip, bip, bip. Suara mesin itu menjadi satu-satunya musik pengiring di dunianya yang baru saja runtuh. Di balik dinding kaca itu, putrinya berjuang sendirian. Dan di luar sana, di suatu tempat yang tidak ia ketahui, suaminya menghilang. Kemarahan yang tadi sempat muncul kini tersapu oleh gelombang kesedihan dan keputusasaan yang luar biasa. Untuk saat ini, ia hanya seorang ibu yang hatinya hancur, menatap belahan jiwanya melalui sekat kaca yang dingin. Waktu di ruang tunggu unit perawatan intensif berjalan dengan cara yang aneh. Ia tidak merangkak. Ia juga tidak berlari. Ia membeku. Jam di dinding seolah enggan menggerakkan jarumnya, dan setiap detiknya terasa memanjang, ditarik paksa hingga ke batasnya. Senja duduk di kursi plastik yang keras dan dingin, punggungnya terasa kaku, namun ia tidak merasakan apa-apa. Seluruh kesadarannya terpusat pada satu titik. Pintu kaca di ujung koridor, tempat putrinya terbaring. Ia bertahan dengan kopi hitam pekat dari mesin penjual otomatis. Rasanya pahit seperti arang, tapi kafein di dalamnya membantunya menjaga matanya tetap terbuka. Ia tidak akan tidur. Bagaimana ia bisa tidur sementara Lara di dalam sana berjuang? Beberapa kali perawat yang baik hati menawarinya selimut atau membawakan sepotong roti, yang ia terima dengan anggukan terima kasih namun tidak pernah ia sentuh. Makanan terasa seperti abu di mulutnya. Ia mencoba menelepon Damar lagi. Entah sudah yang keberapa puluh kali. Hasilnya tetap sama. Nomornya tidak aktif.
Ia mengirimkan pesan singkat. Jarinya kaku dan lambat. Damar. Lara diicu RS Harapan Bunda. Treaties. Hubungi aku. Pesan itu terkirim. Dengan satu centang abu-abu yang seolah mengejeknya. Tidak terkirim. Pikirannya berputar-putar. Mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Mungkin Damar sedang ada proyek di luar pulau. Di tempat yang tidak ada sinyal. Mungkin ponselnya hilang atau rusak. Ia mencoba mengingat-ingat percakapan terakhir mereka. 2 hari sebelum ia pulang. Suara Damar di telepon terdengar biasa saja. Ia bilang Lara sedikit demam. Tapi hanya demam biasa. Anak-anak kan biasa demam. Sayang, kamu jangan terlalu khawatir di sana. Fokus saja selesaikan pekerjaanmu. Begitu katanya. Sedikit demam. Kebohongan itu kini terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Pagi menjelang. Cahaya matahari yang pucat menerobos masuk melalui jendela besar di ujung koridor. Namun tidak membawa kehangatan. Dokter Haris datang menemuinya. Wajahnya masih terlihat lelah. Ia memberikan laporan singkat. Kondisi Lara masih sama. Kritis. Tapi stabil. Tidak ada perburukan. Dan itu adalah berita baik. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menunggu dan membiarkan antibiotiknya bekerja. Kata dokter itu dengan lembut. Ibu sebaiknya pulang dulu. Istirahat. Kasihan badan ibu. Kami akan langsung menelepon jika ada perkembangan apapun. Pulang? Senja menggeleng. Saya akan tetap di sini, Dok. Tapi kemudian ia teringat sesuatu. Perawat administrasi tadi malam memintanya untuk melengkapi beberapa dokumen, termasuk kartu keluarga dan kartu asuransi Lara, yang semuanya ia simpan di laci meja kerjanya di rumah. Ia juga butuh pakaian ganti. Dengan berat hati, ia tahu ia harus kembali ke rumah itu. Rumah yang kini terasa asing dan menakutkan. Perjalanan pulang di tengah kemacetan pagi Jakarta terasa menyiksa. Semua orang tampak normal, sibuk dengan urusan mereka masing-masing, sementara dunianya sendiri sedang porak-poranda. Saat ia membuka pintu rumahnya, keheningan yang sama menyambutnya. Bau pengap di dalam ruangan terasa semakin kuat. Dengan langkah gontai, ia naik ke lantai 2. Ia mengambil beberapa potong pakaian, handuk, dan perlengkapan mandi, memasukkannya ke dalam tas. Kemudian, ia masuk ke ruang kerja kecil di sebelah kamar tidur utama. Di sanalah ia mencari dokumen-dokumen yang diperlukan. Saat membuka laci, matanya tertumbuk pada laptop Damar yang tergeletak di atas meja. Sebuah ide terlintas di benaknya. Sebuah harapan kecil yang putus asa. Mungkin Damar meninggalkan petunjuk di laptopnya. Mungkin ada email pekerjaan atau jadwal perjalanan yang bisa menjelaskan di mana suaminya berada. Ia membuka laptop itu. Layarnya menyala. Meminta kata sandi. Senja menarik napas panjang. Ia mencoba tanggal lahir Lara. Ia mencoba tanggal pernikahan mereka. Ia mencoba kombinasi nama mereka. Rasa frustrasi mulai membakar dirinya. Ia hampir menyerah. Saat ia teringat sesuatu. Sebuah lelucon konyol dari masa pacaran mereka. Damar pernah memakai kata sandi, "Aku cinta kamu selamanya," tanpa spasi untuk akun email lamanya. Sebuah kata sandi yang norak dan klise. Tapi entah kenapa ia mengingatnya. Dengan jari gemetar, ia mengetikkan rangkaian huruf itu. Berhasil. Laptop itu terbuka. Jantungnya berdebar kencang. Ia membuka aplikasi email. Isinya hanya email-email pekerjaan rutin dan promosi. Tidak ada yang aneh. Ia membuka riwayat percakapan. Kosong. Damar rupanya rajin membersihkannya. Lalu ia beralih ke peramban internet. Ia mengklik riwayat pencarian. Matanya menyusuri daftar panjang itu. Kebanyakan adalah situs berita dan portal olahraga. Lalu, beberapa pencarian membuatnya mengerutkan kening. Paket liburan kapal pesiar terbaik. Harga Royal Caribbean Cruise Singapura. Restoran romantis di atas laut. Jantungnya yang tadi berdebar kencang kini seolah berhenti berdetak. Ini pasti untuk kejutan. Ya, Damar mungkin merencanakan liburan keluarga untuk merayakan kepulangannya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, mencengkram erat harapan tipis itu.
Ia melanjutkan menelusuri riwayat. Lalu ia menemukan sebuah nama. Giselle Adriani. Nama itu dicari di beberapa platform media sosial. Instagram, Facebook. Rasa ingin tahu yang menyakitkan mendorongnya untuk membuka salah satu profil itu. Profil Instagram dengan nama Giselle Adriani. Akunnya tidak dikunci. Foto profilnya adalah seorang wanita muda yang cantik, dengan rambut panjang bergelombang dan senyum percaya diri. Senja mulai menggulir ke bawah, melewati foto-foto liburan di Bali, makan malam di restoran mahal, dan acara-acara sosialita. Lalu, ia berhenti. Jantungnya benar-benar berhenti. Itu adalah foto yang diunggah 2 hari yang lalu. Sebuah foto selfie. Giselle tersenyum cerah ke arah kamera. Di sebelahnya adalah seorang pria yang juga tersenyum lebar, menunjukkan deretan gigi putihnya yang rapi. Pria itu adalah Damar, suaminya. Mereka berdua memegang gelas sampanye yang tinggi. Di belakang mereka, terhampar lautan biru yang tak berujung dan langit yang cerah. Damar mengenakan kemeja linen putih yang belum pernah Senja lihat sebelumnya. Ia terlihat santai, bahagia, dan tanpa beban. Tangan Senja gemetar hebat. Ia membaca keterangan di bawah foto itu. Menikmati surga di lautan biru bersama kesayanganku. Terima kasih untuk kejutannya Damar_Prasetyo. Di bawahnya, ada tag lokasi. Royal Caribbean Cruise, Somewhere at Sea. Rasa sakit yang tajam dan tak terperi merobek dada Senja. Lebih sakit daripada saat ia melihat Lara di ruang ICU. Ini adalah jenis sakit yang berbeda. Ini adalah pengkhianatan dalam bentuknya yang paling murni dan paling kejam. Saat putri mereka sedang berjuang antara hidup dan mati, sendirian di rumah sakit, ayahnya sedang bersulang sampanye dengan wanita lain di tengah lautan. Kebohongan Damar tentang demam biasa kini terpampang jelas. Itu bukan untuk menenangkannya, itu untuk menyingkirkannya, agar ia tidak mengganggu liburan romantis mereka. Ia terus menggulir. Ada lebih banyak foto. Foto Damar dan Giselle sedang makan malam, dengan lilin di atas meja. Foto mereka berdua berpose di dek kapal saat matahari terbenam. Di setiap foto, Damar terlihat bahagia. Lebih bahagia dari yang pernah Senja lihat selama bertahun-tahun terakhir. Kesedihan yang tadi menyelimutinya mulai menguap, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang panas, yang mendidih dari dalam perutnya, naik ke dadanya, dan membakar tenggorokannya. Itu adalah amarah. Amarah yang begitu pekat dan dingin. Amarah seorang istri yang dikhianati. Amarah seorang ibu yang anaknya ditelantarkan. Ia tidak menangis. Air matanya seolah sudah kering. Tatapannya kosong, terpaku pada wajah suaminya yang tersenyum di layar laptop. Senyum itu kini terlihat seperti seringai iblis. Ia teringat semua pengorbanannya. 3 bulan ia bekerja siang dan malam di negeri orang, menahan rindu yang menyiksa, semua demi masa depan keluarga mereka. Dan inilah balasannya. Uang yang ia kirim setiap bulan, yang ia pikir digunakan untuk membayar cicilan rumah dan biaya sekolah Lara, ternyata digunakan untuk membiayai liburan mewah suaminya dengan selingkuhannya. Perasaan cinta yang pernah ia miliki untuk Damar hancur berkeping-keping, berubah menjadi debu. Yang tersisa hanyalah rasa jijik dan kebencian yang membara. Di detik itu, Senja tahu pernikahannya sudah berakhir. Tidak ada yang perlu diselamatkan. Tidak ada yang bisa diperbaiki. Pria di foto itu bukan lagi suaminya. Dia adalah monster. Dan monster harus dihentikan. Dengan gerakan yang lambat dan terukur, ia menutup laptop itu. Suara, klik, pelan terdengar begitu keras di ruangan yang sunyi. Ia bangkit berdiri. Tatapan matanya yang tadi kosong kini berubah menjadi tajam dan penuh perhitungan. Kesedihan telah bermetamorfosis menjadi kekuatan. Ia tidak akan hancur. Ia tidak akan membiarkan pria itu menghancurkannya dan putrinya. Ia akan berjuang. Tapi sebelum berjuang untuk masa depan, ia akan memastikan pria itu membayar semua perbuatannya. Senja berjalan menuruni tangga dengan langkah yang mantap. Tidak ada lagi keraguan atau kepanikan dalam gerakannya. Setiap langkah terasa berat namun penuh tujuan. Amarah telah memberinya kejernihan yang aneh, setajam pisau bedah.
Ia masuk ke dapur yang masih berantakan, mengabaikan tumpukan piring kotor. Ia menyalakan kompor, memasak air, dan menyeduh secangkir teh. Tangannya tidak gemetar sama sekali. Sambil menunggu tehnya sedikit mendingin, ia duduk di meja makan. Matanya menatap kosong ke dinding di depannya, tetapi pikirannya bekerja dengan kecepatan penuh. Ia memutar ulang semua kejadian dalam beberapa tahun terakhir. Saat-saat ketika Damar mengeluh tentang pekerjaannya yang stagnan. Saat Damar memutuskan untuk berhenti bekerja dan memulai bisnisnya sendiri, sebuah bisnis yang tidak pernah benar-benar menghasilkan apa-apa. Saat ia yang akhirnya mengambil alih semua tanggung jawab finansial, bekerja lebih keras, mengambil proyek di luar negeri, sementara Damar menjaga rumah dan Lara. Menjaga. Kata itu terasa seperti lelucon pahit sekarang. Ia teringat betapa mudahnya ia memberikan akses penuh kepada Damar atas keuangan mereka. Rekening bersama, kartu kredit tambahan. Ia percaya padanya. Ia percaya bahwa mereka adalah sebuah tim. Kepercayaan itu kini terasa begitu bodoh, begitu naif. Pria itu tidak hanya mengkhianati hatinya, ia juga telah merampok hasil kerja kerasnya. Uang yang seharusnya untuk biaya pengobatan Lara, untuk masa depan Lara, kini sedang dihambur-hamburkan untuk sampanye dan makan malam mewah di tengah laut. Rasa panas kembali menjalari dadanya. Ini bukan lagi hanya tentang perselingkuhan. Ini adalah tentang keadilan. Ini adalah tentang kelangsungan hidup. Biaya perawatan di Picu tidaklah murah. Ia akan membutuhkan setiap sen yang ia miliki untuk menyelamatkan putrinya. Dan ia tidak akan membiarkan satu sen pun lagi dari uangnya mengalir ke kantong pria itu. Teh di cangkirnya sudah hangat. Ia meminumnya dalam beberapa tegukan besar. Rasanya tidak ia pedulikan. Kemudian, ia mengambil ponselnya. Ia membuka kontak dan mencari nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Nomor layanan prioritas banknya. Ia menekan tombol panggil. Nada tunggu yang memainkan musik klasik terdengar di telinganya. Beberapa detik kemudian, suara seorang wanita yang ramah menyapanya. Selamat pagi, dengan layanan prioritas. Nama saya Anita. Ada yang bisa dibantu? Selamat pagi, jawab Senja. Suaranya terdengar sangat tenang, bahkan bagi telinganya sendiri. Nama saya Senja Widyastuti. Saya ingin melakukan beberapa tindakan pengamanan pada rekening saya. Baik, Ibu Senja. Bisa saya bantu verifikasi data terlebih dahulu? Mohon sebutkan nama gadis ibu kandung ibu. Senja menjawab semua pertanyaan verifikasi dengan lancar. Nama gadis ibunya, tanggal lahirnya, alamat rumahnya. Setiap jawaban terasa seperti paku yang menancapkan realitas baru ke dalam hidupnya. Setelah proses verifikasi selesai, Anita kembali bertanya dengan nada yang lebih ramah. Baik, data sudah sesuai, Ibu Senja. Tindakan pengamanan seperti apa yang ingin Ibu lakukan? Senja menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya. Saya minta tolong untuk blokir semua kartu kredit dan kartu debit yang terhubung dengan rekening saya atas nama Damar Prasetyo. Kartu utama dan semua kartu tambahan. Blokir secara permanen. Sekarang juga. Terdengar keheningan sejenak di seberang telepon. Mungkin petugas bank itu sedikit terkejut dengan permintaan yang tiba-tiba dan tegas itu. Baik, Ibu. Saya konfirmasi ulang. Ya. Permintaan pemblokiran permanen untuk seluruh kartu atas nama Bapak Damar Prasetyo. Benar, Ibu. Benar, jawab Senja, tanpa sedikit pun keraguan dalam suaranya. Mohon ditunggu sebentar, Ibu. Saya akan proses sekarang. Senja menunggu, menatap jam dinding. Detak jarumnya terdengar begitu jelas. 1 menit, 2 menit. Rasanya seperti selamanya. Akhirnya, suara Anita kembali terdengar. Terima kasih sudah menunggu, Ibu Senja. Permintaan Ibu sudah kami proses. Seluruh kartu atas nama Bapak Damar Prasetyo sudah berhasil kami blokir secara permanen. Beliau tidak akan bisa melakukan transaksi apapun lagi mulai detik ini. Ada lagi yang bisa saya bantu. Sebuah beban yang sangat berat terasa terangkat dari pundaknya. Itu saja. Terima kasih banyak.
Ia menutup telepon dan meletakkan ponselnya di atas meja. Selesai. Satu tombol telah ditekan. Sebuah badai akan segera datang, dan untuk pertama kalinya, ia merasa siap menghadapinya. Ia kembali ke rumah sakit dengan tas berisi pakaian ganti dan dokumen yang diperlukan. Ia menyerahkan dokumen itu ke bagian administrasi, lalu kembali ke pos jaganya di luar ruang picu. Ia duduk di kursi yang sama, tetapi kini dengan perasaan yang berbeda. Ia tidak lagi merasa putus asa. Ia merasa seperti seorang prajurit yang sedang menunggu pertempuran. Sekitar 1 jam kemudian, saat ia sedang mencoba memaksa matanya untuk terpejam sejenak, ponselnya bergetar di dalam tas. Ia meraihnya. Nama, suamiku, tertera di layar. Senja hanya menatap layar itu. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, tetapi karena antisipasi. Ia menekan tombol merah, menolak panggilan itu. Beberapa detik kemudian, ponselnya bergetar lagi. Panggilan dari nomor yang sama. Ia menolaknya lagi. Getaran ketiga datang hampir seketika. Kali ini, ia membisukan ponselnya, tapi membiarkan layarnya tetap menyala. Ia ingin melihatnya. Ia ingin menghitungnya. Panggilan itu terus berdatangan, satu demi satu, tanpa jeda. Layarnya terus menyala, menampilkan nama pria yang kini terasa begitu asing. Di sela-sela panggilan, notifikasi pesan singkat mulai bermunculan di bagian atas layar. Senja angkat. Kenapa teleponku nggak diangkat? Kartuku kenapa ditolak semua? Kamu di mana sih? Ada masalah apa ini? Aku lagi ada urusan penting di Singapura. Jangan main-main. Singapura. Bahkan dalam kepanikannya, pria itu masih sempat berbohong. Senja tersenyum tipis. Senyum pertama dalam 2 hari terakhir. Senyum yang dingin dan tanpa kebahagiaan. Ia terus menatap layar ponselnya, seolah sedang menonton pertunjukan. Panggilan masuk. Panggilan masuk. Notifikasi pesan baru. Abaikan. Ia menghitungnya dalam hati. 20, 35, 50. Pria itu pasti sedang panik setengah mati. Ia membayangkan Damar di atas kapal pesiar mewah itu, di depan kasir sebuah butik atau restoran mahal. Wajahnya memerah karena malu saat kartunya terus-menerus ditolak. Ia membayangkan tatapan merendahkan dari Giselle. Gambaran itu tidak memberinya kesenangan, hanya sebuah kepuasan yang kelam. Kepuasan bahwa akibat dan perbuatan akhirnya bertemu. Panggilan itu tidak berhenti. Jumlahnya terus bertambah. 70, 82, 90. Seolah-olah pria itu berpikir jika ia terus mencoba, keajaiban akan terjadi dan istrinya akan luluh. Tapi ia salah. Wanita yang ia nikahi sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah seorang ibu yang akan melakukan apapun untuk melindungi anaknya. Akhirnya, setelah panggilan tak terjawab yang ke-95, layar ponsel itu menjadi gelap. Hening. Mungkin baterainya habis. Mungkin pria itu akhirnya menyerah. Senja meletakkan kembali ponselnya ke dalam tas. Badai pertama telah ia lewati. Ia mengalihkan pandangannya kembali ke dinding kaca di depannya. Ke arah tubuh mungil Lara yang terbaring di sana. Suara monitor detak jantung anaknya terdengar stabil dan teratur. Bip, bip, bip. Suara itu adalah satu-satunya yang berarti. Perjuangannya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan ia tidak akan kalah. Lautan biru kehijauan terhampar sejauh mata memandang. Permukaannya berkilauan seperti ditaburi jutaan berlian di bawah sengatan matahari tropis. Di atas dek kolam renang kapal pesiar, Harmony of the Seas, alunan musik calypso yang ceria mengalir dari pengeras suara, berbaur dengan tawa riang para penumpang dan suara es batu yang beradu di dalam gelas-gelas koktail berwarna-warni. Ini adalah surga. Sebuah dunia terapung yang dirancang untuk melenyapkan semua kekhawatiran. Sebuah fantasi kemewahan yang menjadi kenyataan. Damar bersandar di kursi malasnya. Kacamata hitam bertengger di hidung, menyesap segelas mojito yang dingin. Di sampingnya, Giselle sedang mengoleskan minyak beraroma kelapa ke kulitnya yang sudah kecoklatan. Ia tampak memukau dalam balutan bikini berwarna merah cerah. Damar tersenyum puas.
Inilah hidup yang seharusnya ia jalani. Hidup tanpa keluhan, tanpa tanggung jawab, tanpa rengekan anak kecil atau omelan istri yang kelelahan. Sayang, nanti malam kita makan di Wonderland, ya? Pinta Giselle, suaranya manja. Reviewnya bilang pengalaman makannya seperti di negeri dongeng. Apapun yang kamu mau, cantik, jawab Damar, mengulurkan tangan untuk membelai rambut Giselle. Restoran Wonderland adalah salah satu yang termahal di kapal itu. Tapi apa artinya uang jika bisa membeli kebahagiaan seperti ini? Kebahagiaan Giselle adalah prioritasnya. Tapi sebelum itu, kata Giselle, matanya berbinar licik. Aku lihat ada butik perhiasan di promenade. Ada kalung berlian yang dari kemarin aku lihat. Cantik sekali. Damar tertawa. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Oke. Anggap saja hadiah karena sudah menemaniku dalam perjalanan bisnis yang melelahkan ini. Ia mengedipkan sebelah matanya. Mereka beranjak dari dek kolam renang, berganti pakaian yang lebih pantas, dan berjalan menyusuri Royal Promenade, sebuah lorong megah di tengah kapal yang dipenuhi toko-toko mewah, bar, dan kafe. Rasanya seperti berjalan di sebuah mal kelas atas di Milan atau Paris. Butik perhiasan itu berkilauan di bawah cahaya lampu kristal. Seorang pramuniaga yang anggun menyambut mereka dengan senyum. Giselle langsung menunjuk ke sebuah kalung di dalam etalase kaca. Sebuah liontin berbentuk tetesan air mata, bertahtakan berlian kecil yang berkelip-kelip. Harganya, jika dirupiahkan, setara dengan biaya sekolah Lara selama setahun penuh. Yang ini. Aku mau yang ini, kata Giselle. Damar mengangguk dengan gaya seorang pria yang tidak pernah melihat label harga. Tentu, sayang. Tolong dibungkus yang cantik. Ya, Mbak. Pramuniaga itu dengan hati-hati mengeluarkan kalung itu dan meletakkannya di atas nampan beralaskan bludru hitam. Saat Giselle mencobanya, kulitnya tampak semakin bersinar. Damar mengeluarkan dompetnya, mengambil kartu kredit berwarna hitam dari sakunya. Kartu andalannya. Ia menyerahkannya kepada pramuniaga dengan senyum bangga. Pramuniaga itu menggesek kartu tersebut di mesin. Beberapa detik kemudian, dahinya sedikit berkerut. Ia mencobanya lagi. Mohon maaf, Pak. Sepertinya ada masalah. Kartunya ditolak. Senyum di wajah Damar membeku. Ditolak? Tidak mungkin. Coba lagi. Mungkin jaringannya sedang jelek di tengah laut. Pramuniaga itu mencoba untuk ketiga kalinya. Hasilnya sama. Mesin itu mengeluarkan bunyi, bip, pelan yang terdengar seperti ejekan. Maaf, Pak. Tulisannya, do not honor. Wajah Damar mulai memerah. Beberapa pengunjung lain di butik itu melirik ke arah mereka. Giselle, yang tadinya mengagumi pantulan dirinya di cermin, kini menatap Damar dengan tatapan bertanya. Tidak masalah. Saya punya yang lain, kata Damar, mencoba terdengar santai. Ia mengeluarkan kartu lain, berwarna platinum. Ia menyerahkannya dengan sedikit paksa. Coba yang ini. Kartu itu digesek. Dan sekali lagi, ditolak. Pak, mohon maaf sekali. Saya tahu. Tidak perlu diulangi. Potong Damar. Suaranya sedikit meninggi. Rasa malu yang panas menjalar di lehernya. Ia bisa merasakan tatapan Giselle yang mulai berubah dari kekaguman menjadi kekecewaan. Ini adalah mimpi buruk. Ia adalah seorang raja di surga ini, dan sekarang mahkotanya terancam jatuh. Kita ke tempat lain saja, sayang, bisik Giselle, menarik lengan Damar. Tunggu, ini pasti ada kesalahan dari pihak bank, kata Damar, menarik lengannya kembali. Ia harus menyelesaikan ini. Ia tidak mau terlihat seperti seorang pecundang di depan Giselle. Saya akan telepon bank sekarang. Ia berjalan keluar dari butik, meninggalkan Giselle yang berdiri canggung di dalam. Ia mencari sudut yang sedikit sepi di dekat tangga, lalu mengeluarkan ponselnya. Ia mencoba menelepon layanan pelanggan banknya, tapi sinyal telepon sangat buruk. Akhirnya, setelah beberapa kali mencoba, ia berhasil terhubung. Setelah melalui proses verifikasi yang terasa sangat lama, petugas bank memberitahukan sebuah informasi yang membuatnya lemas.
Mohon maaf, Bapak Damar. Berdasarkan catatan kami, semua kartu atas nama Bapak telah diblokir secara permanen atas permintaan pemegang kartu utama, yaitu Ibu Senja Widyastuti. Apa? Diblokir? Kenapa? Tanya Damar. Suaranya nyaris berteriak. Untuk alasannya kami tidak memiliki wewenang untuk memberitahukannya, Pak. Kami hanya menjalankan instruksi dari pemegang kartu utama. Telepon ditutup. Damar berdiri mematung. Ponsel menempel di telinganya. Diblokir oleh Senja. Kenapa? Apa yang terjadi? Apakah Senja tahu? Tidak mungkin. Bagaimana caranya dia bisa tahu? Amarah dan kepanikan mulai bergejolak di dalam dirinya. Ia segera mencari nama Senja di kontaknya dan meneleponnya. Tidak diangkat. Ia menelepon lagi. Ditolak. Ia mencoba lagi dan lagi. Setiap panggilan yang ditolak terasa seperti tamparan di wajahnya. Gisel menghampirinya. Ada apa? Damar? Kenapa wajahmu pucat sekali? Bukan apa-apa. Hanya masalah administrasi, jawab Damar, mencoba tersenyum, tapi hasilnya lebih mirip seringai orang kesakitan. Sebentar, ya. Aku harus selesaikan ini. Ia mulai mengirimkan pesan. Menuntut penjelasan. Menuduh Senja sedang main-main. Tapi tidak ada satupun balasan. Ponselnya seakan-akan menjadi benda mati yang hanya bisa menerima, tanpa pernah memberi jawaban. Ia kembali menelepon. Kali ini dengan amarah yang tidak terkendali. Ia berjalan mondar-mandir di promenade, tidak peduli dengan orang-orang yang menatapnya aneh. Panggilannya terus ditolak. 10 kali. 20 kali. Setiap penolakan membuat rasa paniknya semakin menjadi-jadi. Kemewahan di sekelilingnya tiba-tiba terasa menyesakan. Kapal pesiar yang tadinya adalah surga kini terasa seperti penjara terapung yang mewah. Ia tidak punya uang. Tidak sepeser pun. Semua biaya di kapal ini terhubung dengan kartu kamarnya, yang juga terhubung dengan kartu kreditnya yang kini sudah diblokir. Ia terjebak. Damar, sebenarnya ada apa? Tanya Gisel lagi. Kali ini nadanya tidak lagi manja. Ada nada curiga di sana. Masalah administrasi apa sampai istrimu harus memblokir semua kartumu? Istri. Gisel tahu ia punya istri. Tapi Damar selalu bilang bahwa hubungannya dengan Senja sudah di ujung tanduk. Bahwa mereka hanya bersama demi anak. Sebuah kebohongan yang kini kembali menghantuinya. Aku tidak tahu. Dia mungkin marah karena aku pergi. Dia memang seperti itu, sangat posesif. Damar mencoba membela diri, tapi suaranya terdengar lemah. Ia terus mencoba menelepon Senja. 50 kali. 70 kali. Setiap kali layarnya menyala dengan nama Senja, harapannya tumbuh, dan setiap kali panggilan itu ditolak, hatinya semakin tenggelam. Ia sudah tidak peduli lagi dengan Gisel yang menatapnya dengan pandangan aneh. Ia tidak peduli lagi dengan surga dunia di sekelilingnya. Yang ada di kepalanya hanyalah kepanikan. Bagaimana ia akan membayar sisa tagihan di kapal ini? Bagaimana ia akan pulang? Citranya sebagai pria sukses dan kaya raya hancur berkeping-keping dalam satu sore. Ia terus menekan tombol panggil di ponselnya. Sebuah gerakan putus asa yang mekanis. 90, 91, hingga akhirnya, setelah panggilan yang ke-95, layar ponselnya berkedip lalu mati. Baterainya habis. Damar menatap layar hitam itu dengan tatapan kosong. Keheningan dari ponselnya terasa lebih memekakan telinga daripada semua kebisingan di sekitarnya. Ia sendirian, bangkrut, dan terjebak di tengah lautan bersama seorang wanita yang kini menatapnya seolah ia adalah seorang penipu. Surga dunianya telah runtuh, dan ia bahkan tidak tahu kenapa. Keheningan yang ditinggalkan oleh ponsel yang mati terasa aneh. Selama lebih dari 1 jam terakhir, getaran dan cahaya dari benda itu telah menjadi pusat perhatian Senja, sebuah pertunjukan bisu dari kepanikan seorang pria di belahan dunia lain. Kini, setelah semuanya berakhir, hanya ada kesunyian koridor rumah sakit dan suara, bip, dari dalam ruang picu. Senja merasa lelah. Bukan lelah fisik karena kurang tidur, melainkan lelah jiwa yang begitu mendalam.
Amarah yang tadi memberinya kekuatan kini mulai surut, meninggalkan ruang hampa yang dingin. Ia menatap dinding kaca di depannya. Di sana, Lara masih terbaring, masih berjuang. Itulah satu-satunya hal yang penting. Drama dengan Damar hanyalah kebisingan latar belakang yang mengganggu. Seorang perawat senior yang ramah, Bu Ida, menghampirinya. Ia membawa secangkir teh hangat dan sepotong biskuit. Diminum dulu, Bu, biar ada tenaga. Senja menerimanya dengan anggukan. Terima kasih, Bu. Ibu sudah di sini hampir 2 hari tanpa istirahat, kata perawat itu dengan lembut. Ibu harus jaga kesehatan juga. Lara butuh ibunya dalam kondisi yang kuat saat dia sadar nanti. Kata-kata itu menusuk hati Senja. Saat Lara sadar nanti. Bukan jika, tapi saat. Sebuah harapan kecil namun kuat. Apa saya boleh masuk sebentar saja, Bu? 5 menit. Saya hanya ingin berada di dekatnya. Pinta Senja, suaranya memelas. Bu Ida menatapnya dengan iba. Ia melihat lingkaran hitam di bawah mata Senja, melihat tatapan putus asa di sana. Setelah berpikir sejenak, ia mengangguk. Baiklah, 5 menit. Tapi ibu harus pakai pakaian pelindung lengkap. Saya bantu siapkan. Beberapa menit kemudian, Senja sudah mengenakan gaun pelindung berwarna biru, penutup kepala, masker, dan sarung tangan. Ia merasa seperti astronot yang akan memasuki dunia lain. Dan memang benar. Saat Bu Ida membukakan pintu ruang picu untuknya, ia melangkah masuk ke dalam sebuah dunia yang berbeda. Di luar, suara mesin-mesin itu terdengar teredam. Di dalam sini, suara itu terasa begitu dekat dan personal. Desisan mesin ventilator yang memompa udara ke paru-paru Lara terdengar seperti napas naga raksasa. Bunyi, bip. Dari monitor jantung terasa seperti detak jantungnya sendiri. Bau steril yang menyengat memenuhi rongga hidungnya. Ia mendekati tempat tidur Lara. Kini, tanpa penghalang kaca, ia bisa melihat putrinya dengan begitu jelas. Ia bisa melihat bulu matanya yang lentik, alisnya yang tipis, dan beberapa anak rambut yang menempel di dahinya yang berkeringat. Ia melihat betapa kecil dan rapuhnya tangan putrinya yang terpasang infus. Dengan sangat hati-hati, seolah takut akan menghancurkan sesuatu yang berharga, Senja mengulurkan tangannya yang bersarung tangan dan menyentuh punggung tangan Lara yang tidak diinfus. Kulitnya terasa hangat. Hidup. Saat itulah pertahanannya runtuh. Semua emosi yang ia tekan, amarah, kesedihan, rasa bersalah, ketakutan, meledak dalam satu isakan tangis tanpa suara. Tubuhnya berguncang, dan air matanya mengalir deras di balik maskernya. Ia menundukkan kepalanya, menyandarkan dahinya di tepi ranjang. Ia mulai berbicara. Suaranya hanya bisikan lirih yang nyaris tak terdengar di antara suara mesin. Maafin Mama, sayang. Maafin Mama karena tidak ada di sini saat kamu butuh. Bisiknya. Rasa bersalah karena meninggalkan Lara demi pekerjaan kini terasa begitu menusuk. Seharusnya ia ada di sini. Seharusnya ia yang pertama kali menyadari demam Lara bukan demam biasa. Ia mengelus punggung tangan Lara dengan ibu jarinya. Ia teringat semua hal kecil yang ia lewatkan selama 3 bulan terakhir. Ia teringat janji-janji Damar di telepon. Semua aman terkendali, sayang. Lara baik-baik saja. Dia cuma kangen kamu. Semua adalah kebohongan. Ia mulai melihat pola-pola yang selama ini ia abaikan. Sikap Damar yang semakin jauh, percakapan mereka yang semakin singkat, ketidaktertarikannya saat Senja bercerita tentang pekerjaannya. Pengkhianatan ini ternyata sudah berakar jauh sebelum perjalanan ke Korea Selatan. Ia saja yang terlalu buta untuk melihatnya. Di sana, di samping ranjang putrinya yang sedang berjuang untuk hidup, Senja membuat sebuah sumpah. Bukan sumpah yang diucapkan dengan suara lantang, melainkan sumpah sunyi di dalam hatinya. Sebuah janji yang akan membentuk sisa hidupnya. Pertama, ia bersumpah demi kesembuhan Lara. Mama akan lakukan apa saja supaya kamu sembuh. Nak, Mama akan bekerja lebih keras. Mama akan menjual semua yang kita punya kalau perlu. Yang penting kamu sehat lagi. Kamu harus sehat. Kedua, ia bersumpah untuk melindungi Lara. Dia,
Senja bahkan tidak sanggup menyebut nama Damar. Tidak akan pernah bisa menyakitimu lagi. Dia tidak akan pernah menelantarkanmu lagi. Mama janji, dia tidak akan pernah mendapat kesempatan itu lagi. Mama akan melindungimu dengan seluruh hidup Mama. Ketiga, ia bersumpah untuk masa depan mereka. Setelah ini selesai, kita akan mulai hidup baru, sayang. Hanya kita berdua. Kita tidak butuh dia. Kita akan cari rumah kecil yang nyaman. Kita akan lebih sering pergi ke taman. Mama akan cari pekerjaan yang tidak mengharuskan Mama pergi jauh lagi. Kita akan bahagia. Mama janji. Kita akan membangun kebahagiaan kita sendiri. Dan terakhir, ia bersumpah pada dirinya sendiri. Ia akan berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Ia bekerja keras demi keluarganya, demi masa depan Lara. Tidak ada yang salah dengan itu. Yang salah adalah pria yang telah mengkhianati kepercayaan dan pengorbanannya. Ia akan mengubah rasa bersalahnya menjadi kekuatan. Ia akan mengubah lukanya menjadi perisai. 5 menit terasa begitu singkat. Bu Ida menepuk pundaknya dengan lembut. Sudah waktunya, Bu. Senja mengangguk. Ia menatap wajah Lara untuk terakhir kalinya. Lalu dengan enggan melepaskan genggaman tangannya. Saat ia melangkah keluar dari ruangan itu dan melepaskan pakaian pelindungnya, ia merasa seperti orang yang berbeda. Ia masuk sebagai seorang ibu yang hancur hati. Ia keluar sebagai seorang pejuang dengan misi yang jelas. Amarah terhadap Damar masih ada, tapi kini tidak lagi menjadi pusat dunianya. Amarah itu hanyalah bahan bakar. Mesin utamanya adalah cinta tanpa syarat untuk putrinya dan sumpahnya untuk membangun dunia baru bagi mereka berdua. Ia kembali duduk di kursinya. Namun kali ini punggungnya lebih tegak. Tatapannya lebih fokus. Ia mulai membuat rencana di kepalanya. Langkah pertama, kesembuhan Lara. Langkah kedua, menghubungi pengacara. Langkah ketiga, mencari tahu kondisi keuangannya yang sesungguhnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ia tidak tahu seberapa berat perjuangan yang ada di hadapannya. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak lagi sendirian dalam kegelapan. Ia memiliki tujuan. Ia memiliki sumpahnya. Dan di dalam sana, jantung kecil putrinya masih terus berdetak. Bip, bip, bip. Suara itu kini bukan lagi suara mesin yang menakutkan. Itu adalah genderang perang. Dan ia siap untuk bertempur. Perjalanan pulang bagi Damar adalah sebuah penurunan derajat yang brutal dari surga ke neraka. Surga dunia yang ia cicipi selama beberapa hari, dengan aroma sampanye, sentuhan lembut Gisel, dan bisikan ombak, lenyap dalam sekejap, digantikan oleh realitas pahit yang berbau keringat, keputusasaan, dan bahan bakar diesel. Setelah ponselnya mati, ia berdiri di tengah promenade yang ramai seperti orang bodoh. Gisel menatapnya dengan pandangan yang tidak lagi bisa ia artikan. Bukan lagi kekaguman, bukan lagi kemanjaan, melainkan campuran antara rasa jijik dan perhitungan yang dingin. Jadi, kata Gisel, suaranya tajam dan tanpa emosi, selama ini kita liburan pakai uang istrimu. Damar mencoba menyangkal, mencoba merangkai kebohongan lain. Tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Wajahnya sudah menjelaskan semuanya. Aku tidak menyangka kamu serendah ini, Damar, kata Gisel. Lalu ia berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh sedikit pun. Langkahnya yang anggun seolah tidak terpengaruh oleh drama yang baru saja terjadi. Damar ditinggalkan sendirian, menjadi tontonan bisu bagi para penumpang lain yang melewatinya. Masalah terbesarnya kini bukanlah Gisel. Masalahnya adalah tagihan besar yang menunggunya saat kapal ini berlabuh di Singapura besok pagi. Ia tidak punya uang. Ia tidak punya kartu yang berfungsi. Ia adalah seorang tawanan di istananya sendiri. Malam itu, ia tidak tidur. Ia duduk di balkon kamarnya yang mewah, menatap lautan gelap yang tak berujung. Ia tidak lagi melihat keindahan di sana, hanya kekosongan yang mengancam akan menelannya. Ia berhasil meminjam pengisi daya dari petugas kamar, dan setelah ponselnya hidup kembali, ia memulai babak baru yang lebih memalukan, mengemis. Ia menelepon beberapa teman dekatnya. Dering pertama, ia hubungi Johan, teman SMA-nya yang kini sukses menjadi kontraktor. Halo,
Han. Wah, ganggu malam-malam. Nih. Ia memulai dengan tawa yang dipaksakan. Begini, Han. Aku lagi ada masalah perbankan sedikit di Singapura. Kartu-kartuku entah kenapa nggak bisa dipakai semua. Bisa tolong pinjami aku uang dulu? Nanti di Jakarta langsung ku ganti. Terdengar keheningan sejenak di seberang telepon. Singapura? Bukannya kamu bilang lagi ada proyek di Bandung? Tanya Johan. Darah Damar serasa membeku. Ia lupa kebohongan mana yang telah ia katakan pada siapa. Oh, iya, itu. Proyek Bandung sudah selesai lebih cepat. Lalu ada urusan mendadak di Singapura. Kamu tahulah, bisnis. Ia mencoba mengelak. Setelah perdebatan yang canggung dan penuh selidik, Johan akhirnya setuju untuk mentransfer sejumlah uang. Tapi jumlahnya jauh dari yang ia butuhkan untuk melunasi tagihan kapal pesiar. Ia menelepon yang lain. Hasilnya serupa. Beberapa menolak dengan halus, beberapa langsung menolak mentah-mentah. Setiap panggilan mengikis sedikit demi sedikit harga dirinya. Ia harus menjelaskan, berbohong, dan memohon. Pria sukses dan menawan yang selama ini ia proyeksikan ke dunia luar kini hanyalah seorang pengemis via telepon. Selama proses yang menyiksa itu, kepanikannya perlahan bermutasi. Rasa takutnya berubah menjadi kemarahan yang membara. Ini semua salah Senja. Wanita itu sengaja melakukannya. Ia sengaja mempermalukannya, menghancurkannya. Untuk apa? Cemburu buta? Ia mulai membangun narasi di kepalanya. Ia adalah korban. Ia adalah suami yang bekerja keras, dalam versinya sendiri, yang hanya mencoba mencari sedikit kebahagiaan. Dan kini istrinya yang neurotik dan pencemburu mencoba menghancurkan hidupnya. Ia sama sekali tidak memikirkan Lara. Dalam benaknya, pesan singkat dari Senja tentang Lara yang sakit hanyalah taktik. Sebuah drama untuk membuatnya panik dan segera pulang. Kritis. Pikirnya sinis. Senja selalu melebih-lebihkan. Lara mungkin hanya demam biasa. Seperti yang ia duga. Keesokan paginya, kapal itu berlabuh. Dengan uang pinjaman yang terkumpul, ia berhasil melunasi tagihannya, meski harus menahan malu karena membayarnya dengan transfer bank darurat, bukan dengan kartu kredit hitam yang elegan. Giselle sudah menghilang, mungkin turun dari kapal subuh tadi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Damar berjalan keluar dari terminal kapal pesiar sendirian, hanya membawa satu koper kecil berisi pakaian mahalnya yang kini terasa seperti kostum badut. Kemewahan Singapura yang berkilauan kini terasa mengejeknya. Ia tidak bisa memesan taksi yang nyaman. Ia harus mencari stasiun MRT, berdesakan dengan para pekerja komuter. Ia tidak bisa makan di restoran yang layak, hanya membeli roti isi di sebuah toko kelontong. Perjalanan pulangnya adalah kebalikan dari perjalanan perginya. Ia naik bus antar kota dari Singapura ke Kuala Lumpur untuk mencari tiket pesawat termurah ke Jakarta. Ia menghabiskan hampir 24 jam berikutnya dalam perjalanan yang melelahkan. Duduk di kursi bus yang sempit, menunggu berjam-jam di bandara berbiaya rendah. Lalu akhirnya terbang dengan pesawat yang kursinya terasa akan copot. Selama perjalanan itu, amarahnya kepada Senja semakin memuncak. Ia menyusun rentetan kalimat yang akan ia lontarkan saat bertemu istrinya. Ia akan menuntut penjelasan. Ia akan memarahinya habis-habisan karena telah berani menghinanya seperti ini. Ia yang akan mengendalikan situasi. Ia yang akan menjadi pihak yang marah. Saat pesawatnya mendarat di Jakarta, ia tidak pulang ke rumah. Ia tidak tertarik melihat rumah yang berantakan. Tujuannya hanya satu. Ia memesan ojek online dan langsung menuju Rumah Sakit Harapan Bunda. Ia harus menyelesaikan ini. Ia harus menghadapi Senja dan merebut kembali kendali atas hidupnya. Saat tiba di lobi rumah sakit, penampilannya sudah sangat kacau. Kemejanya lecek, rambutnya berminyak, dan matanya merah karena kurang tidur. Tapi di dalam dadanya, api amarah berkobar dengan hebat. Ia berjalan cepat menuju meja informasi. Permisi, Mbak. Pasien atas nama Lara Setiadi. Di mana ruangannya? Tanyanya dengan nada tidak sabar. Perawat itu memeriksa komputer. Di ruang picu, Pak. Lantai 3. Tapi jam besuk. Damar tidak mendengarkan kelanjutannya.
Piu. Ia bahkan tidak terlalu peduli apa arti singkatan itu. Yang ia tahu, Senja pasti ada di sana. Ia bergegas menuju lift. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena khawatir, tapi karena adrenalin pertempuran. Ia sudah siap. Ia akan menghancurkan Senja dengan kata-katanya. Ia akan membuat wanita itu menyesal telah memperlakukannya seperti ini. Badai yang sesungguhnya, dalam pikirannya, adalah amarah yang akan ia tumpahkan. Ia sama sekali tidak tahu bahwa badai yang sesungguhnya adalah kebenaran yang sedang menunggunya di lantai 3. Senja sedang duduk di kursi ruang tunggu saat Damar datang. Ia tidak terkejut. Ia sudah menduganya. Entah bagaimana, ia bisa merasakannya. Mungkin dari perubahan atmosfer di koridor yang sunyi itu, yang tiba-tiba terasa tegang. Ia melihat sosok suaminya berjalan cepat ke arahnya dari ujung koridor. Kacau, marah, dan buta. Ia tidak berdiri. Ia hanya duduk diam, menatap lurus ke arah Damar yang mendekat. Kedua tangannya terkepal pelan di pangkuannya. Ia sudah melewati tahap menangis. Sudah melewati tahap marah yang meledak-ledak. Yang tersisa kini hanyalah ketenangan yang dingin. Setenang danau di puncak gunung es. Damar berhenti tepat di depannya. Napasnya terengah-engah. Ia bahkan tidak melirik ke arah pintu kaca besar bertuliskan Unit Perawatan Intensif Anak di samping mereka. Matanya hanya tertuju pada Senja, menyala dengan amarah yang ia bawa dari seberang lautan. Apa-apaan kamu ini, Senja? Damar memulai. Suaranya serak dan keras, membuat beberapa orang di ruang tunggu menoleh. Kamu mau mempermalukan aku? Hah? Seenaknya memblokir semua kartuku. Kamu tahu malunya aku di depan klien-klien bisnisku? Kamu mau menghancurkan reputasiku? Senja hanya menatapnya. Ia membiarkan Damar mengeluarkan semua racunnya. Ia mendengarkan kebohongan tentang klien bisnis, itu tanpa berkedip. Ia melihat betapa egoisnya pria ini. Bahkan di rumah sakit tempat anak mereka terbaring kritis, hal pertama yang ia pikirkan adalah harga dirinya yang terluka dan kartunya yang terblokir. Setelah Damar berhenti sejenak untuk mengambil napas, Senja akhirnya berbicara. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan, namun terdengar sangat jelas di koridor yang sepi itu. Urusan pentingmu di Singapura sudah selesai, Damar? Pertanyaan itu, yang begitu tenang dan tepat sasaran, membuat Damar terdiam. Ia tidak menyangka Senja akan merespons seperti itu. Ia mengira akan ada teriakan, tangisan, atau perdebatan sengit. Apa maksudmu? Tentu saja sudah. Dan itu bukan urusanmu. Jawabnya, mencoba merebut kembali momentumnya. Senja menggeleng pelan. Oh, itu jadi urusanku saat kamu menggunakan uangku untuk membiayainya. Ia meraih ponselnya yang sedang diisi dayanya di stop kontak terdekat. Dengan gerakan yang tidak tergesa-gesa, ia membuka galeri fotonya. Ia tidak langsung menunjukkannya pada Damar. Kemeja linen putih yang kamu pakai bagus. Baru, ya? Katanya. Matanya masih menatap Damar. Kamu terlihat sangat santai. Sangat bahagia. Tertawamu lepas sekali. Aku sudah lama tidak melihatmu tertawa seperti itu. Wajah Damar mulai berubah. Amarahnya perlahan digantikan oleh kebingungan, lalu ketakutan. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Dan teman bisnismu itu, Giselle, namanya? Cantik sekali dia. Lanjut Senja. Setiap kata ia ucapkan dengan penekanan yang pelan dan tajam. Kalian terlihat sangat serasi saat bersulang sampanye dengan latar belakang laut biru. Pemandangan matahari terbenamnya pasti indah sekali dari dek kapal pesiar itu. Akhirnya, ia membalikan layar ponselnya ke arah Damar. Di sana, terpampang dengan jelas foto Damar dan Giselle yang sedang tersenyum bahagia. Damar menatap foto itu, lalu menatap Senja. Tidak ada lagi kata-kata yang keluar dari mulutnya. Semua kebohongan dan dalih yang telah ia siapkan hancur lebur dalam sekejap. Ia tertangkap basah. Senja, aku bisa jelaskan, katanya tergagap. Suaranya kehilangan semua kekuatan. Jelaskan? Senja tertawa kecil. Tawa yang sama sekali tidak mengandung kebahagiaan. Apa yang mau kamu jelaskan, Damar?
Apa kamu mau menjelaskan foto ini? Ia menggeser layar, menunjukkan foto lain. Atau yang ini? Saat kalian makan malam romantis. Ia menggeser lagi. Atau yang ini? Saat kalian berjemur di tepi kolam renang. Ia berhenti pada satu foto. Foto Damar dan Gisel bersulang sampanye. Ia menatap mata Damar dalam-dalam. Aku hanya ingin tahu satu hal. Saat kamu mengangkat gelasmu itu, apa kamu tahu di saat yang hampir bersamaan, di sini, dokter sedang memasukkan selang ventilator ke tenggorokan anakmu supaya dia bisa terus bernapas? Kata, ventilator, itu menghantam Damar seperti pukulan di ulu hati. Ia tersentak. Wajahnya menjadi pucat pasi. Apa? Ventilator? Lara kenapa? Untuk pertama kalinya, ia menyebut nama putrinya. Untuk pertama kalinya, ada nada selain amarah dan pembelaan diri dalam suaranya. Kenapa kamu tidak bertanya dari tadi, Damar? Tanya Senja. Suaranya kini bergetar karena emosi yang ia tahan. Kenapa yang pertama kali keluar dari mulutmu adalah tentang kartu kreditmu, bukan tentang keadaan putrimu? Aku pikir kamu hanya. Kamu pikir aku berbohong, potong Senja. Kamu pikir aku menggunakan anak kita sebagai alasan untuk memanggilmu pulang dari liburanmu dengan selingkuhanmu? Serendah itukah aku di matamu? Atau serendah itukah dirimu sampai kamu berpikir semua orang sama sepertimu? Senja berdiri. Kini mereka berhadapan dengan posisi sejajar. Anakmu, anak yang kamu tinggalkan sendirian di rumah dengan demam biasa, ditemukan oleh Buati dalam keadaan hampir tidak sadar. Dia terkena infeksi paru-paru akut yang menyebabkan sepsis. Tubuhnya keracunan oleh infeksinya sendiri. Dia sudah berjuang di dalam sana selama 3 hari. 3 hari, Damar. Selama kamu menikmati surgamu, dia berada di nerakanya sendiri. Damar mundur selangkah. Tubuhnya limbung. Ia menoleh ke arah pintu kaca picu seolah baru pertama kali melihatnya. Ia melihat siluet para perawat yang bergerak cepat. Ia mendengar bunyi mesin-mesin yang konstan. Kenyataan itu akhirnya menghantamnya dengan kekuatan penuh. Ini nyata. Anaknya benar-benar dalam bahaya. Aku mau lihat Lara, bisiknya. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia melangkah maju, tapi Senja bergerak lebih cepat, menghalangi jalannya dengan tubuhnya sendiri. Tidak, kata Senja. Suaranya sedingin es. Senja, minggir. Aku ayahnya. Aku berhak melihat anakku. Hak? Senja menatapnya dengan pandangan paling tajam yang pernah ia berikan pada siapapun. Kamu kehilangan hak itu saat kamu mematikan teleponmu dan memilih untuk bersenang-senang sementara dia membutuhkanmu. Kamu kehilangan hak itu saat kamu menelantarkannya sendirian. Ayah macam apa yang melakukan itu? Air mata akhirnya mengalir di pipi Damar. Tapi Senja tidak merasakan iba sedikit pun. Ia tidak tahu apakah itu air mata penyesalan atau air mata karena ketahuan. Dan sejujurnya, ia tidak peduli. Pernikahan kita sudah selesai, Damar, kata Senja, mengucapkan kalimat yang sudah ia simpan di hatinya. Setelah Lara sembuh, pengacaraku yang akan menghubungimu. Kamu sudah tidak punya tempat lagi di kehidupan kami. Kamu bukan siapa-siapa lagi. Senja, tolong, jangan begini. Pergi, kata Senja, kali ini lebih tegas. Pergi dari sini. Jangan biarkan anakku, saat dia sadar nanti, harus melihat wajah pria yang telah menelantarkannya. Dia pantas mendapatkan yang lebih baik darimu. Damar berdiri mematung. Bukan hanya karena kebohongannya terbongkar, tapi karena ia melihat keteguhan di mata Senja. Ia tahu tidak ada jalan untuk kembali. Ia telah kehilangan segalanya. Istrinya, anaknya, rumahnya, dan harga dirinya. Semuanya lenyap karena beberapa hari kesenangan sesaat. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan berjalan pergi dengan langkah yang gontai dan kalah. Senja memperhatikannya sampai sosok itu menghilang di tikungan koridor. Ia tidak merasakan kemenangan. Ia tidak merasakan kelegaan. Ia hanya merasakan kehampaan yang luar biasa. Tapi di tengah kehampaan itu, ada satu titik terang yang membuatnya tetap berdiri tegak.
Ia kembali menatap ke dalam ruang kaca, ke arah putrinya. Pertempuran pertama telah usai. Kini, ia bisa kembali fokus pada perang yang sesungguhnya. Perang untuk kehidupan Lara. Setelah Damar pergi, koridor itu kembali senyap. Tapi keheningan kali ini terasa berbeda. Tidak lagi mencekam, melainkan kosong. Seolah sebuah babak yang penuh gejolak dalam hidup Senja akhirnya benar-benar berakhir. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Yang tersisa hanyalah puing-puing dari sebuah pernikahan yang hancur dan tugas berat untuk membangun kembali kehidupan dari awal. Senja tidak membiarkan dirinya larut dalam kehampaan itu. Ia kembali duduk, mengeluarkan buku catatan kecil dari tasnya, dan mulai menulis. Ia bukan lagi korban yang pasif. Ia adalah arsitek dari masa depannya sendiri. Butir pertama dalam daftarnya adalah hubungi pengacara. Keesokan paginya, sambil tetap berjaga di samping putrinya yang masih dalam perawatan intensif, ia melakukan panggilan telepon itu. Ia berbicara dengan seorang pengacara wanita yang direkomendasikan oleh teman kantornya. Seorang wanita bernama Ibu Rita yang suaranya terdengar tegas namun penuh empati. Senja menceritakan semuanya, tanpa ada yang ditutupi. Dari pengkhianatan Damar, penelantaran Lara, hingga masalah finansial. Ibu Rita mendengarkan dengan sabar. Ibu berada di posisi yang sangat kuat. Kata Bu Rita di akhir percakapan. Penelantaran anak adalah kasus yang serius. Kita akan ajukan gugatan cerai dengan tuntutan hak asuh anak sepenuhnya. Jangan khawatir soal biaya. Kita bisa atur pembayarannya nanti. Yang terpenting sekarang, fokus pada kesembuhan putri ibu dan kumpulkan semua bukti yang ada. Percakapan itu memberinya kekuatan baru. Ia tidak sendirian dalam pertarungan hukum ini. Ada seseorang yang akan membantunya menavigasi labirin hukum yang rumit. Ia mulai mengumpulkan semuanya. Salinan tagihan rumah sakit, tangkapan layar dari percakapan terakhirnya dengan Damar, dan tentu saja, foto-foto liburan suaminya yang menjadi bukti tak terbantahkan. Setiap bukti yang ia kumpulkan terasa seperti satu bata yang ia letakkan untuk membangun benteng perlindungan di sekelilingnya dan Lara. Sementara itu, di dalam ruang picu, sebuah keajaiban kecil mulai terjadi. Perlahan tapi pasti, kondisi Lara menunjukkan perbaikan. Hari keempat, dokter berhasil menurunkan dosis obat penenang. Hari kelima, angka-angka di monitor menunjukkan fungsi ginjalnya mulai kembali normal. Peradangan di paru-parunya mulai mereda. Setiap kabar baik dari dokter terasa seperti tetesan air di padang gurun bagi Senja. Ia menghabiskan waktunya dengan membacakan buku cerita untuk Lara di balik kaca. Suaranya pelan dan menenangkan. Ia percaya, meskipun Lara tidak sadar, putrinya bisa mendengar suaranya. Ia memutar lagu-lagu pengantar tidur kesukaan Lara dari ponselnya. Ia menempelkan foto-foto mereka berdua di dinding kaca, menciptakan sebuah sudut kecil yang penuh cinta di tengah-tengah peralatan medis yang dingin. Di sisi lain, kejatuhan Damar berlangsung cepat dan sunyi. Setelah pergi dari rumah sakit, ia mencoba menghubungi beberapa anggota keluarga, mencari simpati. Ia merangkai cerita versinya sendiri, tentang istri yang terlalu posesif dan kesalahpahaman yang dibesar-besarkan. Tapi usahanya sia-sia. Kabar tentang Lara yang kritis sudah sampai ke telinga keluarga besar. Adik Senja, Dewi, yang paling keras menghadapinya. Jangan pernah hubungi kakakku lagi, Mas, kata Dewi di telepon. Suaranya bergetar karena marah. Kamu bukan hanya menyakiti dia, kamu hampir membunuh keponakanku. Bagi kami, kamu sudah tidak ada. Teman-temannya yang ia hubungi untuk meminjam uang pun mulai menjaga jarak. Kabar buruk menyebar lebih cepat daripada api. Cerita tentang perselingkuhannya dan kelalaiannya terhadap Lara menjadi bisik-bisik di antara lingkaran pertemanan mereka. Orang-orang yang dulu menyanjungnya kini menatapnya dengan pandangan berbeda. Ia menjadi paria. Tanpa akses ke uang Senja, gaya hidupnya runtuh. Ia harus pindah dari rumah mereka yang nyaman dan menyewa sebuah kamar kos kecil yang pengap. Ia mencoba mencari pekerjaan, tapi tanpa pengalaman yang berarti selama beberapa tahun terakhir, ia kesulitan mendapatkan panggilan. Pria yang dulu merasa seperti raja dunia kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa tanpa topangan finansial istrinya,
Ia bukan siapa-siapa. Ia benar-benar sendirian, terisolasi dalam penyesalannya yang terlambat. Senja tidak peduli dengan semua itu. Dunianya kini hanya sebatas koridor rumah sakit dan dinding kaca ruang picu. Ia sibuk mengurus administrasi, berdiskusi dengan dokter, dan memastikan asuransi menanggung sebagian besar biaya. Ia belajar tentang istilah-istilah medis yang rumit. Ia memahami cara kerja mesin ventilator. Ia berubah dari seorang arsitek menjadi seorang manajer krisis, seorang perawat, dan seorang advokat bagi putrinya. Hari ketujuh adalah hari yang paling ia tunggu. Dokter memutuskan untuk mencoba melepaskan Lara dari ventilator. Itu adalah prosedur yang menegangkan. Senja berdiri di luar. Tangannya menempel di kaca, menahan napas. Ia melihat dokter dan perawat bekerja dengan tenang di dalam. Dan kemudian, untuk pertama kalinya dalam seminggu, ia melihat dada putrinya naik turun dengan sendirinya. Ia bernapas. Lara bernapas sendiri. Air mata kelegaan mengalir di pipinya. Ini adalah kemenangan pertama mereka. Pertempuran besar pertama telah dimenangkan. Jalan masih panjang, tapi secercah cahaya harapan yang tadinya begitu redup kini bersinar terang benderang, menerangi jalan di depan mereka. Ia tahu, mulai saat ini, semuanya akan baik-baik saja. Mereka akan baik-baik saja. 6 bulan kemudian. Suara tawar yang Lara memantul di dinding apartemen kecil mereka, berbaur dengan aroma sup ayam jahe yang menguar dari dapur. Senja tersenyum, mengaduk panci sambil sesekali melirik putrinya yang sedang asyik menggambar di meja makan. Pemandangan itu adalah musik terindah di telinganya. Rambut Lara sudah tumbuh kembali, menutupi bekas luka kecil di kulit kepalanya akibat selang-selang rumah sakit. Pipinya sudah kembali berisi, dan matanya yang dulu redup karena sakit kini berbinar-binar penuh kehidupan. Mereka telah pindah. Rumah lama, dengan semua kenangan pahitnya, telah mereka tinggalkan. Proses perceraian berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan. Dengan bukti penelantaran yang begitu kuat, hakim dengan mudah memberikan hak asuh anak sepenuhnya kepada Senja. Damar tidak melawan. Menurut pengacaranya, ia bahkan tidak hadir dalam beberapa sidang terakhir. Ia menghilang begitu saja, ditelan oleh kehidupannya yang baru dan sulit. Apartemen 2 kamar ini tidak sebesar rumah mereka dulu, tapi terasa jauh lebih hangat. Dindingnya mereka cat dengan warna kuning cerah. Di setiap sudut, ada sentuhan pribadi mereka. Lukisan cat air buatan Lara, pot-pot tanaman sukulen yang mereka rawat bersama, dan foto-foto mereka berdua yang dibingkai dengan ceria. Ini bukan hanya tempat tinggal. Ini adalah sebuah suaka, sebuah benteng kedamaian yang mereka bangun bersama. Senja juga telah memulai babak baru dalam karirnya. Ia memutuskan untuk berhenti dari firma arsitektur besar tempatnya bekerja dan membuka biro konsultasi desainnya sendiri dari rumah. Pekerjaannya tidak sebanyak dulu, dan uangnya tidak sebanyak dulu, tapi ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, waktu. Waktu untuk mengantar dan menjemput Lara sekolah. Waktu untuk menemaninya mengerjakan PR. Waktu untuk sekadar duduk bersama di sofa sambil membaca buku. Ia tidak lagi melewatkan momen-momen kecil yang berharga. "Mama, lihat, aku gambar kita di pantai," seru Lara, mengangkat kertas gambarnya tinggi-tinggi. Di sana ada 2 figur tongkat, satu besar dan satu kecil, bergandengan tangan di bawah matahari yang tersenyum. "Wah, bagus sekali, sayang," puji Senja, berjalan menghampiri dan mengecup puncak kepala putrinya. "Nanti liburan sekolah kita ke pantai sungguhan, ya? Hore!" Saat mereka sedang menikmati makan malam, ponsel Senja yang tergeletak di meja bergetar. Sebuah panggilan masuk dari nomor yang tidak ia kenal. Senja menatap layar itu sejenak. Jantungnya tidak lagi berdebar kencang saat melihat nomor asing. Ia sudah melewati fase itu. Dulu, setiap nomor tak dikenal membuatnya cemas. Takut itu adalah Damar yang mencoba menghubunginya dengan cara lain. Tapi kini, ia merasa berbeda. Ia merasa damai. Ia ingat beberapa minggu setelah keluar dari rumah sakit, Damar pernah sekali meneleponnya dari telepon umum. Suaranya terdengar putus asa, penuh penyesalan. Ia memohon kesempatan kedua, berjanji akan berubah. Senja mendengarkannya dalam diam,
lalu dengan tenang berkata, "Kesempatanmu sudah habis, Damar. Selamat tinggal." Setelah itu, ia mengganti nomor teleponnya. Kini, menatap nomor tak dikenal di layarnya, ia hanya merasakan ketenangan. Ia tidak tahu dan tidak peduli siapa yang menelepon. Masa lalunya sudah tidak memiliki kuasa lagi atas dirinya. Dengan satu sentuhan ibu jari, ia menekan tombol merah, menolak panggilan itu. Ia meletakkan kembali ponselnya dengan posisi layar menghadap ke bawah. Ia tidak mau ada gangguan lagi. "Supnya enak, Ma," kata Lara dengan mulut penuh. "Tentu saja. Kan Mama yang masak," jawab Senja sambil tertawa. Ia menatap wajah putrinya yang belepotan kuah sup, dan hatinya dipenuhi oleh rasa syukur yang meluap-luap. Perjalanan mereka begitu berat. Mereka telah melewati badai yang paling gelap. Tapi mereka berhasil. Mereka selamat. 95 panggilan tak terjawab itu kini terasa seperti cerita dari kehidupan orang lain. Itu bukan lagi simbol rasa sakit atau pengkhianatan. Itu adalah pengingat. Pengingat akan kekuatan yang tidak pernah ia tahu ia miliki. Pengingat bahwa setelah malam yang paling kelam sekalipun, fajar yang baru akan selalu datang. Dan di bawah cahaya lampu apartemen mereka yang hangat, ditemani tawa putrinya, Senja tahu bahwa fajarnya telah tiba. Fajar yang baru, hanya untuk mereka berdua.